Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, selamat bertemu kembali dengan Bapak di semester yang kedua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita bisa belajar walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang Bapak cintai, kalian masih harus tetap fokus belajar dan belajar. Kita di semester yang kedua ini, beban kita belajar kalau tidak salah hanya tinggal 2 bab, yaitu materi bangun ruang sisi lengkung dan kesebangunan dan kekongruensian, ya, kesebangunan dan kongruensi. Mudah-mudahan itu bukan menjadi penghalang bagi kalian, dan Bapak yakin kalian bisa, ya. Kalian tetap semangat. Mudah-mudahan walaupun kita belajar jarak jauh, tetapi kalau kalian terus mencoba belajar dan belajar, mudah-mudahan kalian bisa. Kemudian yang terakhir, Bapak ingatkan selalu kalian untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan di saat pandemi ini kita selamat semua, terhindar dari COVID-19. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa. Selamat mencoba dan mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali di pelajaran matematik. Sekarang kita menginjak pada bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Kerucut kita tahu bentuknya secara umum, barangkali kita sudah hafal. Kerucut bisa dikatakan dengan, atau kerucut bisa juga disebut dengan limas yang istimewa karena jumlah titik sudut yang tak terhingga, dan sisi alas kerucut berbentuk lingkaran. Kalian bisa mencari contoh benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut. Untuk rumus volume kerucut, kita tahu karena kerucut adalah bentuk limas yang istimewa, maka volume kerucut itu sama dengan volume limas. Volume kerucut karena sama dengan volume limas, berarti rumusnya adalah 1/3 dikalikan luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena luas alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alasnya diganti dengan luas lingkaran, sehingga rumus volume kerucut itu kita peroleh 1/3 dikalikan pi r kuadrat dikalikan tinggi, atau V sama dengan 1/3 pi r kuadrat kali T. Sedangkan untuk rumus luas permukaan kerucut, karena begitu kita bedah, kerucut terdiri dari lingkaran alas dan luas selimut kerucut, maka luasnya adalah luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Luas lingkaran alas adalah pi r kuadrat, sedangkan luas selimut kerucut pi rs, sehingga bisa disederhanakan dengan menggunakan distributif. Luas kerucut itu sama dengan pi r kali dalam kurung r ditambah s. Kemudian anak-anak, bahwa pada kerucut seringkali digunakan teorema Pitagoras, ya, karena tinggi jari-jari dan garis pelukis ada hubungannya di sana, karena kalau dipisahkan itu akan membentuk segitiga siku-siku. Maka bentuk rumus umumnya adalah S kuadrat atau garis pelukis dikuadratkan itu sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat,
sehingga S-nya itu akan sama dengan akar kuadrat dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Dan seterusnya untuk penurunan rumusnya. T-nya kita dapatkan dari akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. R-nya bisa diperoleh dari akar kuadrat dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Kita ambil satu contoh soal. Jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm. Jika tingginya 24 cm, hitung volume dan luas kerucut tersebut. Dengan catatan, karena nilai R-nya 7, kalian coba menggunakan Pi 22/7. Untuk jawabannya anak-anakku, bahwa volume kerucut itu awalnya sama dengan 1/3 Pi R kuadrat kali T. Berarti tinggal kita masukkan 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24. Sehingga kalau kita sederhanakan akan didapat 22 kali 7 kali 8 atau 154 kali 8, kita peroleh 1232 cm kubik. Kemudian dari tinggi yang 24 kemudian R-nya tadi 7, itu berdasarkan tadi di awal rumus ada S sama dengan akar kuadrat dari T kuadrat ditambah R kuadrat, sehingga S-nya atau panjang garis pelukisnya akar kuadrat dari 24 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan, atau akar kuadrat dari 576 ditambah 49, atau kita peroleh akar kuadrat dari 625 didapat 25. Itu untuk panjang garis pelukis. Kembali ke luas permukaan kerucut, karena di sana yang keduanya ditanyakan luas kerucut. Luas permukaan kerucut itu rumusnya Pi R kali dalam kurung R ditambah S, sehingga kita tinggal memasukkan 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 ditambah 25, atau kita peroleh 22 kali 32. Kita dapatkan 704 cm persegi. Itu contoh yang pertama anak-anak. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Di dalam gambar di sana tertera kerucut dengan tinggi T, jari-jarinya 8, kemudian panjang garis pelukisnya 10. Yang ditanyakan sama, tentukan luas dan volume bangun tersebut. Nah, karena ada kaitannya dengan luas dan volume, maka kita cari dulu T-nya. Berdasarkan rumus, nilai T itu bisa didapat dari akar kuadrat dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita dapatkan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sehingga didapat akar 36 atau 6. Berarti nilai tingginya sama dengan 6. Di sana sudah lengkap datanya. Untuk menghitung volume kerucut itu tinggal 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. Berarti kita masukkan 1/3 karena jari-jari karena jari-jari kerucutnya 8, berarti kita menggunakan nilai Pi 3,14. Berarti 1/3 kali 3,14 kali 8 kali 8 kali tinggi kerucutnya 6. Berarti 6,28 dikalikan 64, kita dapatkan 401,92 cm kubik. Itu untuk volume. Sedangkan untuk luasnya kita hitung L sama dengan Pi R kali dalam kurung R ditambah S, sehingga kita ganti nilai Pi-nya dengan 3,14 dikalikan 8 dikalikan dalam kurung 8 ditambah 10, sehingga kita peroleh 25,12 dikalikan 18. Itu kita dapatkan hasil terakhir 452,16 cm persegi. Demikian anak-anak untuk contoh kerucut. Mangga silakan kalian pelajari dan
Silakan Anda coba soal-soal ya, soal-soal dari LKS supaya penyerapan kalian di dalam materi ini lebih baik dan dikumpulkan pada saat nanti kalian masuk. Soal 5 poin, silahkan langsung kalian jawab. Silahkan, selamat mencoba dan mudah-mudahan kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.